Baik, berikutnya sedikit teori ya, masih terkait bidang rata. Nah, kalau kita punya persamaan bidang itu AX plus, maaf, harusnya kapital ya, AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, berarti saya lupa menyampaikan sedikit, saya kembali sedikit, mohon maaf ya. Kalau dulu kita punya garis itu AX plus BY plus C sama dengan 0 pada dimensi 2. Nah, kemiringan dari suatu garis itu dinamakan gradien, gitu kan? Dengan disimbolkan M, yaitu min A per B. Nilainya M itu min A per B. Atau perbandingan dari A banding min B itu juga boleh. Atau perbandingan min A banding B juga boleh. Kan ini pembagian. Nah, sedikit lagi di sini. Kalau tadi kita bilang bahwa gradiennya itu min A per B, atau min A banding B, atau boleh A banding min B, gitu juga boleh. Di mana kita pahami bahwa A itu koefisien, gitu kan, dari X. Kemudian B koefisien dari Y. Nah, sekarang kalau kita mau move ke dimensi 3, membicarakan terkait bidang rata. Kemiringan dari bidang rata itu kalau kita tadi mengatakan bahwa pada garis itu namanya kemiringan atau gradien, kalau pada bidang rata namanya itu bilangan arah. Jadi istilahnya kurang lebih ke arah mana sih atau miring kemana sih arah miring kemana sih, ke arah mana sih gimana istilahnya ya, ke arah mana sih kemiringan dari bidang itu, gitu maksudnya, ke arah mana sih kemiringan dari bidang itu. Nah, kalau tadi di sini juga konsepnya itu perbandingan dari koefisien dari variabel X dan Y. Nanti di sini juga prinsipnya perbandingan dari koefisien variabelnya, yaitu X, Y, Z. Jadi kalau kamu punya persamaan bidang rata dengan persamaannya itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, berarti bilangan arahnya itu A, B, C. Jadi ditulisnya A, B, C. Gitu. Jadi masing-masing koefisien dari ini, dan ini. Nah, contohnya, kalau kamu misalnya punya persamaan garis X plus 2Y plus 3Z plus 6 sama dengan 0, ini berarti bilangan arahnya boleh kamu tulis 1, 2, 3. Begitu boleh. Atau sebenarnya juga boleh ditulis min 1, min 2, min 3. Kenapa demikian? Karena prinsipnya ini perbandingan. Jadi, boleh juga kalau kamu ini mau ditulis menjadi 2, 4, 6. Kenapa demikian? Kenapa boleh? Karena kenapa yang ini boleh? Karena persamaan bidang ini pun boleh ditulis min X, min 2Y, min 3Z, min 6 sama dengan 0. Terus kenapa yang ini juga boleh? Karena persamaan bidang yang ini boleh ditulis menjadi 2X plus 4Y plus 6Z plus 12 sama dengan 0. Sama. Jadi prinsipnya sama. Namun demikian, tetap untuk menentukan bilangan arah, sebaiknya dituliskan pada bentuk yang paling sederhana. Jadi misalnya kalau kamu punya persamaan bidangnya tadi ditulis, misalnya 2X plus 4Y plus 6Z plus 7 sama dengan 0, bilangan arahnya itu 2, 4, 6, itu boleh ditulis menjadi 1, 2, 3. Lebih sederhana, sama saja. 2, 4, 6 boleh, 1, 2, 3 boleh, min 1, min 2, min 3 boleh, min 2, min 4, min 6 boleh. Karena prinsipnya perbandingan. Berarti kelipatannya ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau dulu pada dimensi 2, dua garis yang sejajar, misalnya G1 sejajar dengan G2, itu kan syaratnya gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua, gitu ya, perbandingannya sama. Berarti ini kalau di sini 1 ya di sini 1, di sini 2 ya di sini 2, begitu. Dengan demikian, nah prinsipnya sama, jadi untuk mengingat-ingat lebih mudah.
pada dimensi 3, kalau ada bidang V1 sejajar bidang V2, syaratnya itu perbandingan bilangan arahnya sama. Jadi kalau misalnya bilangan arah dari V1 itu A1, B1, C1, mungkin ini ya, persamaan V1-nya itu A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, dan bilangan arah V2-nya itu A2, B2, dan C2, mungkin persamaannya A2X plus B2Y plus C2Z plus D sama dengan 0, begitu. Dan dan V1 sejajar V2, maka boleh ditulis begini syaratnya. A1 banding A1 per A2, A1 banding A2 itu sama dengan B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2. D-nya tidak harus sama, boleh D-nya itu perbandingannya berbeda, itu kalau hanya sejajar, kecuali berhimpit. Kalau berhimpit, ini bagian ini sama. Nah, maksudnya bagaimana untuk penerapannya? Jadi misalnya kalau kamu punya V1 dengan persamaan X plus Z plus Z plus 6 sama dengan 0, itu kan bilangan arahnya 1, 1, 1. Koefisien ini 1, 1, 1. Gitu kan. Kalau kamu diminta misalnya tentukan bidang V2 yang sejajar dengan V1 ini, maka bagaimana sebaiknya? Nah, misalnya paling gampang contohnya ini, min X, min Y, min Z, min 1 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena ini bilangan arahnya juga min 1, min 1, min 1. Ini loh, min 1, min 1, min 1. Nah, bilangan arah dari V1 ini, bilangan arah dari V2 ini, kalau kita kembalikan ke syarat ini tadi, maka bilangan arah V1 yang atas, gitu toh, 1, 1, 1. Yang bilangan arah V2-nya ini per min 1, per min 1, per min 1. Nah, ini kan nilainya min 1 sama dengan min 1 sama dengan min 1 toh. Oh, mohon maaf, ini min, ya kan? Ini min 1, ini min 1, ini min 1. Artinya min 1 sama dengan min 1 sama dengan min 1 itu mempertahankan tanda sama dengan ini. Prinsipnya mempertahankan tanda sama dengan. Pak, boleh nggak pakai contoh lain? Misalnya saya punya V3 yang sejajar V1-nya itu 2X plus 2Y plus 2Z plus 9 sama dengan 0. Boleh, ini bilangan arahnya 2, 2, 2. Nah, kalau dikembalikan ke syarat tadi, ini bilangan arah V1, ini bilangan arah V2. Ya toh? Nah, ini kan prinsipnya masih mempertahankan tanda sama dengan. Itu nggih, itu untuk untuk syarat dua garis yang sejajar. Kalau berhimpit sampai D-nya sama. Nah, kemudian kalau dulu pada dimensi 2, kalau G1 tegak lurus G2 itu syaratnya perkalian bilangan arahnya itu kan negatif 1. Nah, sekarang kalau pada dimensi 3, bagaimana kalau syarat V1 tegak lurus V2? Nah, syaratnya itu perkalian vektor atau dot produk dari bilangan arahnya hasilnya 0. Artinya A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 kali C2 sama dengan 0. Begitu ya, di mana A1, B1, C1 merupakan bilangan arah V1, A2, B2, C2 itu merupakan bilangan arah dari V2. Begitu. Terus kemudian saya coba masuk ke sini dulu mungkin. Pertanyaan ini dulu mungkin sedikit. Nah, ini misalnya saya copy saja. Kecil sekali. Kok nggak bisa ya? Ini aja deh, diminta menentukan. Misalnya contoh soal tentukan V gitu ya, atau kurang lebih begitu. Tentukan persamaan bidang melalui P sejajar V. Oh, tentukan persamaan bidang karena V-nya udah dipakai, berarti kita diminta menentukan V1 saja melalui P dan V1-nya itu sejajar V. Nah, P-nya berapa?
P-nya itu 135, kemudian persamaan bidang V yang diketahui itu X min Y min Z sama dengan 3. X min Y min Z sama dengan 3. Nah, ini agak sedikit melompat teorinya, tapi tidak apa-apa. Nah, karena dikatakan bahwa V1 yang akan kita cari itu sejajar dengan V yang diketahui ini, maka bilangan arah V yang kita cari dulu itu 1, min 1, min 1. Kan begitu. Nah, karena V1 yang dicari itu sejajar dengan V, maka berapakah bilangan arah dari V1? Nah, paling mudah kalau kamu punya bilangan arah V, terus berapakah bilangan arah dari V1 yang sejajar dengan V itu tadi? Paling mudah bilangan arahnya sama. Bilangan arah V1 ya dibuat sama, yaitu 1, min 1, min 1. Kenapa demikian? Karena kembali ke syarat tadi ya. Misalnya yang ini bilangan arah V1, 1 min 1 sama dengan min 1. Terus ini bilangan arah V2 yaitu 1 min 1 min 1. Kan ini nilainya 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Ya kan, masih mempertahankan tanda sama dengan. Paling mudah begitu. Kalau dengan kata lain begitu ya. Kalau dua bidang sejajar itu bilangan arahnya boleh dikatakan sama atau perbandingannya sama. Nah, perbandingannya sama kalau 1 banding 1 ya sama. Gitu aja ya, biar mudah. Atau boleh kamu buat 2 min 2 min 2 gitu juga boleh, sama saja. Nah, kita ambil aja paling mudah itu 1 min 1 min 1. Terus kemudian berarti V1 yang akan kita cari itu bilangan arahnya yaitu 1 min 1 min 1 dan melalui titik 135. Nah, ini sedikit melompat, berarti teorinya saya tambahkan. Ini rumus umum kalau ada bidang melalui satu titik, katakanlah X1, Y1, Y1, dan bilangan arahnya itu ABC, maka persamaan bidang itu boleh ditulis begini. A, X min X1, A-nya ini, X min X1, plus B, B-nya ini, Y min Y1 ini, plus C, Z min Z1, sama dengan 0 ini. Tidak ada D-nya ya. Nah, kemudian dengan demikian ini hasil ini kita substitusikan ke bawah, berarti V ini bilangan arahnya 1, X min 1, ini ya, 1 ke sini, ini ke sini, ditambah, mohon maaf, Y min 1, Y, nah ini ke sini, plus 1, plus C-nya min 1, ini bilangan arahnya, Z min 5 sama dengan 0. Nah, dan seterusnya, dapat dihitung sendiri. Begitu ya, untuk diorek-orek sendiri.